Yang pertama dari packingnya ya. Packingnya ini sudah sobek, sudah rusak. Nah, ini mengakibatkan kebocoran udara yang masuk ke dalam engine, begitu ya. Nah, contoh karburator masih bagus seperti ini dengan jarum pelampung juga masih bagus, tidak ada kebocoran, dan juga saluran-saluran yang pada pilot jet dan main jet juga masih bagus. Gitu. Jadi yang tadi saya bilang kalau ada kendala untuk mesin tersendat-sendat di luar kendala yang tadi saya sebutkan, busi dan lain-lain, itu ada di karburator, harus dibersihkan pakai karburator cleaner. Ini adalah kelalaian akibat teman-teman semua telat mengganti oli. Oke, itu permasalahan umum yang teman-teman bisa lihat dari secara luar ya, atau bisa diatasi dari luar. Nah, sekarang lebih ke khusus, saya akan coba yang pertama yaitu dari busi. Untuk busi sendiri, teman-teman bisa menemukan busi di sini. Ini adalah kepala businya untuk mengkonekkan ke busi. Nah, pemakaian busi sendiri itu rata-rata ya, rata-rata itu teman-teman kalau misalkan yang dipakai setiap hari dengan kerja jam 8 jam per hari, itu sekitar 3 sampai 6 bulan pergantian busi. Ciri-cirinya seperti apa kalau busi rusak? Yaitu mesin ini agak tersendat-sendat, bahkan mati, karena tidak mampu untuk memercikan api dan melakukan pembakaran di ruang bakar. Sekarang saya akan buka dulu businya. Di sini saya akan sediakan, jadi saya akan sediakan kunci busi yang ukurannya panjang. Teman-teman bisa harus cek, karena kalau misalkan kunci busi ini dia tidak akan bisa masuk ke dalam ini. Bisa, cuman akan kesulitan untuk membukanya. Sekarang saya akan buka dulu. Oke, nah jadi ini busi sudah saya buka. Nah, kondisi busi ini kondisi yang kurang lebih umurnya hampir mau diganti lah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini ada endapan arang yang cukup tebal. Ini akan memperlambat proses pengapian di elektroda tersebut ya, elektroda ini. Untuk kerenggangan busi, teman-teman harus perhatikan, ini kerenggangannya ini sekitar 0,7 sampai 1 mm. Di sini saya ada coba. Ini ada pengukur ya, pengukur ketebalan, dan kebetulan ini saya gabungkan, ini ada kurang lebih sekitar 1 mm, dan saya kasih lihat. Nah, ini ya, ini kerenggangannya 1 mm, jadi jangan lenggang, jangan terlalu rapat ya. Itu mengakibatkan nanti kalau terlalu renggang itu api tidak akan memercik, dan terlalu rapat itu percikannya itu kecil gitu. Sekarang kita akan coba busi ini apakah masih bagus atau tidak secara percikan. Saya akan tes melalui mesin ini langsung dengan cara mudah sekali ya tesnya ya. Oke, pasangkan kepada sini. Kemudian engine-nya dihidupkan. Oh, ini bisa dihidupkan. Setelah itu tinggal diengkol saja. Seperti ini. Ya, jadi seperti ya, teman-teman sudah melihat ini busi masih bagus karena percikannya cukup besar gitu. Dan saya akan coba bandingkan dengan busi baru ini dengan kerenggangan sama ya, 1 mili ya. Oke, dengan kerenggangannya 1 mm, dan kita akan lihat bandingkan seberapa besar apinya yang dengan busi yang lama tadi. Nah, ini saya copot dulu busi yang lamanya. Oke, saya pasang di busi baru. Nanti kita akan lihat apinya sebesar apa, karena supaya bisa bandingkan juga teman-teman ya, busi yang tadi masih layak pakai atau tidak. Oke, jadi kita lihat dari besarnya api bahwa busi ini masih layak digunakan ya, dengan dibanding dengan tadi busi baru ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini businya sudah hitam, sudah ada kerak-kerak karbon, dan di sini juga sudah, di sini masih baru, tidak ada kerak-kerak karbon sama sekali. Oke, jadi seperti itu harus diperhatikan, karena ini akan menurunkan performa kalau misalkan teman-teman tidak rutin untuk dicek dan diganti. Kemudian tahap selanjutnya tadi sudah busi, dan yang paling terpenting adalah karburator, karena peran karburator ini juga sangat vital, yaitu menyalurkan campuran bahan bakar yang menjadi kabut ke dalam ruang bakar dan menghasilkan energi atau pembakaran. Ini sangat penting karena jika karburator ini sudah rusak atau bahkan tidak layak digunakan, otomatis mesin tidak akan bisa menyala, karena itu salah satu jantung dari mesin. Ya, sekarang saya akan kasih lihat contoh karburator yang sudah
rusak seperti ini ya. Jadi seperti ini contoh-contoh karburator yang sudah rusak. Nanti saya akan buka karburator yang ada di FTL 900HG. Ya, sekarang saya akan kasih lihat ya dari mana kerusakan karburator ini. Yang pertama dari packingnya ya. Packingnya ini sudah sobek, sudah rusak. Nah, ini mengakibatkan kebocoran udara yang masuk ke dalam engine, begitu ya. Ini harus diganti packingnya ya. Kemudian yang kedua adalah ini main jetnya ya. Nah, jadi main jet ini harus diperhatikan. Ini kalau misalkan tersumbat artinya pasokan bahan bakar untuk masuk ke dalam throttle karburator ini tidak akan maksimal seperti itu. Kemudian ini teman-teman harus perhatikan ini. Nah, ini adalah jarum untuk pelampung ya, jarum pelampung karburator juga harus diperhatikan. Kalau misalkan ini jarum ini ada kebocoran, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, bisa cek dengan cara ya secara seperti ini sudah kelihatan kalau misalkan ada kebocoran, itu artinya dari jarum ini. Kemudian juga dari packing atau karet yang terdapat dari pelampung ya, terdapat dari tangki yang ada di bawah sini. Coba mana tangkinya yang kuning? Ya, jadi seperti ini ya. Karena kan harus dipasang seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan di jarum sudah ada kebocoran, artinya sudah pasti terbuang karena nanti engine yang akan masuk bensin yang akan masuk ini akan keluar dari main jet dan juga di pellet jet gitu. Kemudian juga kalau misalkan di sini ada kebocoran ya, itu juga pasti bensin akan keluar dan itu artinya akan mengganggu performa dan juga sudah pasti boros. Kemudian yang harus diperhatikan kalau mesin itu tersendat, kurang tenaga juga, yang kalau komponen yang lainnya sudah oke, kalau di masalah karburator yaitu dari saluran udara di pellet jet dan main jet. Nah, di sini teman-teman harus dibersihkan ya dengan cara membersihkan karburator cleaner ya, jadi dengan disemprotkan, disemprotkan itu mudah sekali seperti itu. Jadi itu untuk membuang sumbatan-sumbatan yang ada pada di karburator. Jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah kebocoran dan juga sumbatan. Ini harus diperhatikan. Itu adalah faktor terpenting yang teman-teman harus cek pada kinerja karburator, yaitu kebocoran dan juga penyumbatan yang ada di sini. Oke, jadi itu yang diperhatikan. Oke, selanjutnya saya akan kasih lihat karburator yang ada di sini. Jadi supaya teman-teman bisa tahu juga cara bukanya dan bagaimana kondisi karburator yang FTL sudah demo keliling Indonesia ini seperti apa. Yang pertama-tama saya butuh kunci 10 untuk ini kunci T10. Sorry, bukan ini. Oke. Dibuka dulu depannya. Ini bisa lihat nih kondisinya masih bagus. Masih bagus karena memang dari segi performa juga ini tidak ada kendala dari karburator. Jadi contoh karburator masih bagus seperti ini dengan jarum pelampung juga masih bagus, tidak ada kebocoran, dan juga saluran-saluran yang pada pilot jet dan main jet juga masih bagus gitu. Jadi yang tadi saya bilang kalau ada kendala untuk mesin tersendat-sendat di luar kendala yang tadi saya sebutkan, busi dan lain-lain, itu ada di karburator, harus dibersihkan pakai karburator cleaner. Oke, jadi yang terakhir sebenarnya ini masih ke busi ya. Masih ke tema busi. Nah, ini masih ke busi. Sorry tadi saya kelewat. Jadi yang masih di area busi, kalau misalkan businya masih bagus, kemudian juga mesinnya bagus juga, ini ada kendala pada koilnya ya, koil businya. Jadi koil ini adalah alat atau komponen yang mengubah arus DC menjadi arus DC 12 volt menjadi arus sekitar ribuan volt supaya bisa memercikan api. Nah, kalau misalkan itu tidak berfungsi, itu harus diganti baru ya. Jangan diservis, tapi harus diganti baru. Karena ya kalau diservis nanti kita takut rusak lagi komponennya, karena itu ada komponen gulungan dari tembaga tersebut. Oke, jadi itu harus diganti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja untuk permasalahan dari mesin yang tadi saya bilang. Jadi rangkumannya adalah harus periksa saluran udaranya, kemudian juga kemudian pengapiannya, businya, kemudian yang terakhir, bukan terakhir, kemudian ada karburatornya, dan juga harus perhatikan oli dan bensinnya. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian kalau misalkan engine-nya sudah oke semua, sudah bagus semua, tapi masih tetap loyo, tidak bisa ngebajak, bahkan bajaknya cuman sekedar jalan doang, itu ada kendala pada sistem transmisi. Ya, jadi di sistem transmisi ini ada beberapa komponen seperti kopling dan juga gear. Ini akan saya kasih lihat kendala-kendala yang sering dialami oleh mesin kultivator jenis ini.
untuk melihat kendalanya, yang pertama-tama saya akan kasih lihat kendala pada koplingnya. Ini harus dibuka dulu engine-nya. Jadi engine ini tinggal dicopot aja. Saya membutuhkan kunci L dengan ukuran 6 dan kunci pas 12 ya. Kunci L dan kunci pas 12. Sekarang saya minta bantuan dari teknisi senior saya. Man, tolong Man. Bang Febri juga minta bantu Bang Febri. Nah, minta bantuan ya. Kita bongkar mesinnya. Ini pasti sudah dijamin ada kebocoran. Jadi kalau ada kebocoran, teman-teman harus lihat di sini. Ini ada engine seal-nya, dan engine seal ini biasa dijual secara umum ya dengan ukuran yang sama seperti ini. Yang ini yang sering terjadi kerusakan. Ya, jadi teman-teman ini juga harus diganti. Seal gearbox-nya seperti ini. Jadi kadang-kadang teman-teman yang mengalami kebocoran di luar sini ya, di luar sini. Nah, ini kan pasangnya seperti ini di luar sini. Nah, ini harus cepat-cepat diganti karena kalau misalkan oli terkuras itu akan fatal mengakibatkan gear ini rusak.